Salam kesejahteraan, salam kebebasan buat dulur-dulur semua. Zaman dulu itu mbah-mbah sering bicara seperti ini. Kalau marah jangan berbicara kotor, atau jangan berbicara yang buruk-buruk tentang orang lain ya. Kalau ada malaikat lewat, nanti perkataan yang buruk itu bisa dikabulkan Allah. Seperti itu. Pernah dengar nggih? Terutama saudara-saudara kita yang di Jawa itu pasti sering dengar kata-kata seperti ini. Malaikat itu bisa dikatakan diri kita yang telah mengembalikan atribut-atributnya Tuhan Allah nggih. Atribut zat, sifat, asma dan afalnya. Jadi diri yang sudah telanjang bulat, tidak berpakaian apapun. Maka di situ ketika berbicara menjadi sebuah sabda Tuhan. Kan kalau kita marah itu nggih, kalau kita marah itu secara tidak langsung, secara tidak sengaja, kesadaran fisik kita itu berpindah pada kesadaran yang itu nggih, secara tidak langsung dan tidak disadari. Dan ketika itu terjadi, maka ucapan tersebut menjadi sebuah sabda. Apalagi kalau marahnya itu marah yang sudah tidak terbendung. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang suluk wujil lagi nggih. Suluk wujil entah bab keberapa saya lupa. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Renungilah pula wujil. Hakikat sejati kemauan, hakikatnya tidak dibatasi pikiran. Ketika berpikir dan menyebut sesuatu perkara, bukan kemauan murni. Kemauan itu sukar dipahami seperti halnya memuja Tuhan. Ia tidak terpaut pada hal-hal yang tampak, pun tidak membuatmu membenci orang yang dihukum dan dizalimi, serta orang yang berselisih paham. Dalam teks tersebut terdapat 2 poin nggih, yaitu kehendak manusia dan kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak Sang Hyang Tunggal, kehendak Sang Sekerta, kehendak Sang Hyang Taya, kehendak Sang Hyang Widiwasa, dan apalah sebutannya. Seringkali kita ini memakai pakaian Tuhan, yaitu zat, sifat, asma dan afalnya. Kita aku semua, kita pakai pakaian Tuhan untuk diri kita sendiri, sehingga Tuhan pun telanjang gitu. Tuhannya tidak ada. Selama pakaian-pakaian tersebut, zat, sifat, asma dan afalnya itu kita pakai, maka Tuhan pun tiada gitu. Tuhan tiada. Kalau Tuhan tiada, berarti kita menuhankan diri kita sendiri. Kan tujuan kita diadakan nggih. Diadakan. Merasa diadakan. Itu kan sebagai khalifah nggih. Khalifah di bumi.
sebagai kepanjangan tangan Allah. Kalau kepanjangan tangan Allah berarti segala sesuatu yang berkehendak dan yang bla 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 adalah Allah itu sendiri. Kan pakaiannya kita pinjam, harusnya kita kembalikan, sehingga wujudlah yang namanya Tuhan itu. Wujudnya Tuhan berarti ketiadaannya diri kita. Kehendak manusia itu selalu diawali dengan rasa dirasa-rasa, pikir dipikir-pikir, ada transaksi dengan Tuhan, transaksi untung rugi, baik buruk, surga neraka, ganjaran, pahala, dosa, yaitu adalah kehendak dari si manusia, nggih, termasuk saya. Kalau kehendak Tuhan, kehendak Allah itu diam, hanya diam. Jadi tidak tidak merasa apapun, tidak berpikir apapun, tidak bergerak apapun. Ketika ada untung rugi, baik buruk, dosa, pahala, ya wis ben. Tanpa pikiran berpikir sama sekali, tanpa transaksi sama sekali. Contohnya, kehendak manusia itu ketika kita ingin beribadah ke masjid, di sana dalam hati terbersit, aku mau ke masjid supaya dilihat tetangga itu sebagai orang yang baik. Aku ingin ke masjid supaya aku mendapat pahala 27 derajat. Aku ingin ke masjid sholat supaya nanti masuk surga dan tidak masuk neraka. Nah, itu keinginan manusia. Keinginan manusia selalu ada untung rugi, selalu ada dualitas, selalu ada transaksi. Dan contoh kalau itu adalah kehendak Allah itu, misal kita lapar, ya wes dinikmati saja laparnya. Entah itu diri kita mau makan atau mau ndak, ya terserah, Di situ cuma menuruti kehendak Allah saja, hanya menyadari si sadar yang sedang lapar. Jadi tidak menghiraukan laparnya. Dan ketika ingin pergi untuk beribadah pun tidak didasari dengan yang serba dualitas tadi, baik buruk, surga neraka, dan bla bla bla, mengalir seperti air saja. Keinginan-keinginan, kehendak-kehendak si manusia inilah yang menjadi awal, yang menjadi akar dari penderitaan si manusia itu sendiri. Karena si manusia itu adalah sebuah semesta kecil, jagat alit yang berhadapan langsung dengan jagat ageng, jagat gemelar, semesta tak terbatas, dan di dalamnya terdapat hukum-hukum yang berjalan, hukum-hukum Tuhan. Jadi ya selama itu masih kehendak si manusia, ya bersiap-siaplah dengan berbagai macam resiko sebab akibatnya.
kehendak si manusia ini akan selalu melawan arus, nggih. Melawan arus semesta, melawan arus Tuhan. Karena pakaian-pakaiannya Tuhan telah dia pakai. Saudara-saudara kita, saudara-saudara seniman kehidupan yang bijaksana di luar sana itu selalu mendahulukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi masuk pada mode syahadat, menghilangkan keakuan diri, menghilangkan ego, mendiamkan diri, mendiamkan rasa, mendiamkan pikiran. Dan ketika semua telah diam, maka wujudlah Allah, wujudlah Tuhan. Sehingga apapun yang diperbuat dan dikatakannya akan menjadi sesuatu, menjadi sesuatu. Dalam posisi itu si kesadaran menyadari si sadar yang sedang berucap, yang sedang melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu. Seperti cerita di awal tadi, ketika terjadi sebuah lompatan kesadaran dan kata-kata yang terucap itu tidak dia sadari sebagai kesadaran fisik, maka ia menjadi sebuah sabda. Kejadian ini tidak akan bisa dicerna atau disadari bagi saudara-saudara kita yang belum menyadari dirinya sendiri, belum menyadari si sadar, belum menyadari si sadar. Kejadian ini berlangsung terus-menerus, selama kita masih berada di dunia fisik. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, di antara keduanya terjadi atau datang sebuah kehendak apalah, kehendak ini, kehendak itu, dan semua kehendak itu prosesnya sama seperti tadi. Tinggal bagaimana diri kita ini menempatkan diri sebagai seorang seniman kehidupan yang bijaksana, karena meskipun kita telah mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, untuk menempatkan posisi kehendak atau keinginan ini sesuai dengan semestinya, itu sangat sulit, sangat sulit. Dibutuhkan sebuah keterampilan yang ekstra untuk melakukannya. Bagaimana tidak dibutuhkan sebuah keterampilan yang ekstra, ketika di sana aku sendirilah yang menyadari, aku sendirilah yang berkelakuan, aku bersaksi atas diriku sendiri. Dua di dalam satu, satu di dalam dua, membutuhkan sebuah keterampilan yang sangat ekstra. Sedikit tentang kehendak, salam kesejahteraan, salam kebebasan.